Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, berjumpa kembali tentunya di channel ini. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya untuk menjadi konten kreator di Facebook ya. Oke, apakah masih semangat ya buat teman-teman semua? Jadi tentunya ya harapan saya tetap semangat teman-teman ya. Karena di Facebook ini bisa ya kita jadikan sebagai kerjaan sampingan. Bahkan jika sudah menghasilkan itu bisa kita jadikan sebagai penghasilan sampingan ya untuk keluarga kita ya. Nah, tentunya di sini harapan saya buat teman-teman semua ya itu bisa berhasil walaupun hanya memanfaatkan untuk HP saja ya. Dan oke, jadi di sini saya tidak menggurui teman-teman ya. Jadi saya juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Jadi, nah di sini hanya memberikan inspirasi kepada teman-teman ya agar nantinya bisa sukses di Facebook ini. Ya, nah di sini ada 3 jenis postingan yang mungkin tidak bisa mendapatkan rekomendasi ya ataupun bahkan tidak bisa dimonetisasi teman-teman ya. Nah, ada 3 jenis postingan yang memang direkomendasikan dari Facebook. Sebuah postingan ini tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ya. Jadi sistem rekomendasi ini merupakan sistem di mana untuk akun kita ataupun video kita itu akan dibagikan ya ataupun akan disarankan oleh Facebook itu sendiri. Nah, artinya secara otomatis ya untuk akun kita itu bisa diperluas ya dari Facebooknya sendiri ketika memang akun kita itu tidak ada pelanggaran. Ya, jadi ada 3 tahap sebuah postingan yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Dan oke, terkhusus buat teman-teman semua para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar Facebook monetisasi selanjutnya. Nah, jadi untuk pembahasan di bagian dari pajak Facebook, kemudian di bagian kode swipe bank ya, kemudian di bagian gajian dari Facebook ataupun pendapatan Facebook dan juga fitur monetisasi stream, kemudian fitur monetisasi real itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa ditonton ya. Untuk pembahasan seputar Facebook monetisasi. Jadi nanti jika ada yang kurang paham, silahkan teman-teman juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, oke, jadi di sini kita langsung saja ya bedah ya untuk sebuah postingan, 3 postingan ya, jenis postingan yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ini. Nah, apa saja itu? Nah, di sini bisa kita masuk ya, kita masuk menggunakan akun dari Facebook kita ya. Jadi kita bisa menggunakan Facebook yang besar seperti ini ataupun Facebook yang biasa. Di sini bisa kita masuk seperti ini. Kemudian di sini nantinya ketika akun kita itu aman tanpa pelanggaran ya, nanti untuk akun kita juga akan mendapatkan progres tantangan mingguan seperti ini. Kemudian di sini juga ada halaman bisa direkomendasikan. Kita cek di bagian lihat semua seperti ini. Nah, artinya ketika memang kita menggunakan konten asli itu akan lebih terus direkomendasikan ya oleh Facebooknya. Seperti halnya adalah seperti ini, halaman bisa direkomendasikan. Terus kembangkan dengan insight ya. Hari ini interaksi Anda meningkat sebesar sekian ya. Nah, ini pelajari selengkapnya. Kreator yang memposting setiap hari seringkali mendapatkan jangkauan yang lebih baik. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi setiap hari kita posting ini memang bisa meningkatkan tuh jangkauan yang lebih baik, dan ini memang dari Facebooknya ya, bukan mengada-ngada ya. Nah, di sini bisa kita klik seperti ini ya. Jadi di sini ada kreator memposting setiap hari seringkali mendapatkan jangkauan yang lebih baik ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya jangkauan yang lebih baik. Jadi memang ketika rajin upload itu memang akan meningkatkan tuh jangkauan di bagian dari akun Facebook kita. Nah, apa sih jenis sebuah postingan yang mungkin tidak bisa direkomendasikan ataupun tidak akan mendapatkan rekomendasi? Nah, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke bagian dari rekomendasi halaman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek di bagian rekomendasi profil jika teman-teman menggunakan Facebook profesional. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Jadi jika kita menggunakan halaman, maka akan muncul rekomendasi halaman. Tapi sama saja tidak masalah untuk di Facebook profesional, nanti juga akan ada rekomendasi profil. Kita masuk saja di bagian rekomendasi halaman seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek nih sistem dari rekomendasi. Nah, di bawah ini ada menu rekomendasi di bagian sumber informasi dan fitur ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam cara kerja dari rekomendasi. Nah, apa itu rekomendasi? Jangkau orang baru. Kami menyarankan Anda kepada orang yang belum mengikuti ya, tetapi mungkin menyukai konten Anda. Nah, ini secara otomatis untuk akun kita ini akan disarankan kepada pengguna lain.
Jadi ada tiga sebuah postingan itu yang tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi ya. Yang pertama adalah hal yang tidak akan kami rekomendasikan. Nah, ini ada hal yang tidak akan kami rekomendasikan. Oke, jadi untuk contoh sebuah postingan ataupun konten yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi, di sini adalah konten yang ini kemudian berkualitas rendah ya. Ini tidak akan mendapatkan untuk rekomendasi ya. Baik itu konten, kemudian halaman, grup ya, profil ya. Nah, ini tidak akan mendapatkan rekomendasi ya. Ataupun membagikan konten yang tidak asli. Nah, ini juga ya bisa berdampak kepada kita yang mungkin membagikan konten yang tidak asli, mendapatkan rekomendasi. Jadi ada tiga jenis ya untuk sebuah postingan yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Yang pertama konten seperti ini, kemudian berkualitas rendah, kemudian clickbait atau giveaway, ya, kemudian informasi palsu dan juga menyesatkan. Jadi ada tiga jenis postingan yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi ya. Nah, kemudian di bagian clickbait ini konten promosi untuk pengobatan. Nah, misalkan ini tidak bisa ya, ataupun seperti giveaway ya. Jadi ini juga tidak bisa mendapatkan sistem rekomendasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi palsu. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami yang namanya adalah mungkin terdeteksi informasi palsu ya. Biasanya untuk fitur monetisasinya dicabut ataupun akses ke beberapa menu real ya ataupun menu-menu yang lainnya tidak bisa digunakan. Nah, biasanya karena terjadinya pelanggaran informasi palsu ataupun menyesatkan ya. Jadi contoh konten atau halaman yang membagikan sesuatu yang didapati palsu oleh pemirsa fakta info ya. Nah, ini tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi untuk di Facebook ini. Jadi sistem rekomendasi di Facebook ini akan merekomendasikan konten-konten kita ataupun akun-akun kita ke penonton-penonton yang memang menyukai untuk jenis-jenis ataupun tipe video-video kita. Jadi seperti itu. Nah, biasanya ketika memang postingan kita ada yang tiba-tiba itu naik ya untuk view-nya, nah itu karena untuk Facebook sendiri itu merekomendasikan ya. Jadi merekomendasikan untuk akun Facebook kita ke pengguna-pengguna baru. Ya, jadi ada tiga jenis postingan yang tidak bisa direkomendasikan, jadi nanti bisa kita jadikan acuan. Ya, jadi ada konten berkualitas rendah, kemudian ada clickbait ya ataupun giveaway, kemudian ada informasi palsu ataupun menyesatkan, ini tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, nanti teman-teman juga bisa dicek nih, misalkan akunnya kok sepi-sepi banget ya, apakah ada beberapa sebuah postingan yang menuju ke bagian dari seperti ini atau tidak. Nanti teman-teman bisa dijadikan untuk evaluasi ya untuk konten kita. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk tiga jenis postingan yang tidak akan mendapatkan rekomendasi untuk yang terbaru ini. Dan ini sesuai informasi dari Facebooknya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jika ada yang kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.